Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad yaqulu fi kitabihil aziz. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul kurama, para bapak alim ulama, para bapak kiai, ibu nyai, muslimin, muslimat, Nahdlatul Ulama cabang Tulungagung, rahimakumullah. Dalam kesempatan yang insya Allah penuh dengan barakah ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi alfi syukrin wa bi qawli alhamdulillahi rabbil alamin, atas rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Tsumma shalah ma'as salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Semoga kita semua betul-betul menjadi umat Muhammad yang nantinya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun panjenengan berada yang berbahagia, kali ini saya akan membawa tema Qaidah Islam, juga pondasi-pondasi Islam yang harus kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ural islami wa qawaidud dini salasatun alaihinna ussisal Islam. Qaidah Islam, qaidah agama itu ada tiga, juga tiga itu sebagai pondasi Islam. Jadi kalau kita memang betul-betul ingin iman kita kuat, Islam kita juga mantap, harus kita lakukan ketiga-tiganya. Man taraka wahidan minhunna fahuwa kafirun halalud dami. Barang siapa yang meninggalkan tiga yang akan kita bahas, itu dinas sebagai orang kafir, halal darahnya. Itu menurut ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, syahadat an la ilaha illallah. Pondasi Islam yang pertama yaitu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, membaca syahadat itu tidak hanya kita ucapkan dalam lisan, akan tetapi kita harus tahu arti daripada syahadat yang kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi, kita yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadar rasulullah, kita yakin percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wassolatil maktubah. Pondasi Islam yang kedua yaitu melakukan sholat 5 waktu.
Jadi sholat 5 waktu itu sebagai pondasi Islam yang harus kita lakukan, tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Seumpama kita melakukan kewajiban-kewajiban sebagai muslim, itu tertib juga tidak pernah kita tinggalkan. Akan tetapi sholat kita, terkadang kita sholat, terkadang tidak, bahkan kita meninggalkan sholat itu. Nah, itu halal darahnya menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Sholat itu sebagai pondasi Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Anna Jibrila nazala 'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril suatu saat itu turun menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, Ya Muhammad, la yaqbalullahu tarikus sholat. Berkata Malaikat Jibril, hai Nabi Muhammad, orang yang meninggalkan sholat, tidak melakukan sholat, itu tidak diterima saumahu wa shadaqatahu wala hajjahu wala amalahu. Orang yang meninggalkan sholat itu amal ibadahnya, sodakohnya sebesar apapun harta benda yang ditasarufkan untuk bersodakoh, hajinya walaupun sudah ikhram haji sekalipun, amal-amal ibadahnya, zakatnya tidak diterima, tidak bisa diterima oleh Allah karena orang itu meninggalkan sholat. Jadi puasanya, sodakohnya, hajinya, amal ibadah apapun bentuknya, zakatnya juga, kalau kita meninggalkan sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang nomor 3, shaum Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu juga merupakan pondasi-pondasi Islam. Jadi walaupun kita bersyahadat, kita puasa di bulan Ramadan, akan tetapi kita tidak boleh sekalipun meninggalkan sholat. Diterangkan oleh Nabi, orang yang meninggalkan sholat 1 kali, ismuhu fi babin nar, namanya sudah ditulis di pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Juga diterangkan tarikus shalah mal'unun fit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqan. Orang yang meninggalkan sholat itu dilaknati oleh Allah. Keterangannya di kitab Taurat, Injil, Zabur, juga Al-Quran. Jadi berat sekali orang-orang yang meninggalkan sholat. Ma'asyiral sami'in sami'at rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-shalah. Pertama kali amal yang dilihat oleh Allah, yang dihisab oleh Allah nanti di yaumul qiyamah, yaitu sholat kita. Fa in kanat taman ubilat wasairu amalihi. Bila mana sholat kita sempurna,
maka segala amal-amal ibadah kita juga diterima oleh Allah. Fa in kanat naqisan ruddat wasairu amalihi. Ketika amal-amal kita itu, sholat kita itu kurang, maka ditolaklah segala amal-amal kita. Maka dari itu marilah kita berjuang, berusaha supaya kita bisa menjaga sholat kita, melakukan sholat kita dengan tertib. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulannya orang yang taubat. Seumpama kita pernah meninggalkan sholat, maka bertaubatlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga taubat kita diterima oleh Allah, dan banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalam jalalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para pemirsa, kiranya begitulah, sampai di sinilah yang saya sampaikan. Bila mana ada kekhilafan, kekurangan dari hal apapun, baik akwaliyah, terutama akwaliyah maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita betul-betul mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah ma'ar ridho wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.